pastinya luar biasa. Oke, pada hari Minggu ini ketemu lagi sama Kamala. Yuk, sebelum kita memulai kebaktian pada Minggu pagi hari ini, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 13 ayat yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Dengan riang dan gembira ya adik-adik. Oke, sekarang kita sudah memuji dengan riang. Kami puji dengan riang, berarti hati kita sudah riang gembira. Untuk itu, kita akan mulai kebaktian hari Minggu pelayanan anak ini. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu, benar banget. Yuk, belum itu kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih banyak sudah memimpin kami dari tidur kami semalam. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah bangunkan kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun hanya lewat online ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesehatan selalu, Tuhan akan memberikan kesukacita selalu kepada adik-adik klien dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah hari Minggu ini boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita. Kita sudah minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita akan membaca Mazmur firman Tuhan. Diambil Alkitabnya, kita buka dari kitab Mazmur 78 ayat yang pertama sampai keempat. Sudah, Kakak malah ulang ya. Mazmur 78 ayat yang 1 sampai 4. Adik-adik tetap berdiri ya, adik-adik sayang ya. Terima kasih. Oke, sudah dibuka semua. Kita membaca ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 78 ayat yang 1 sampai ke 4. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku. Hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian pujian-pujian kepada Tuhan
dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita sambut pembacaan Mazmur ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 361 ayat yang pertama dan kedua. Selamat hari Minggu adik-adik. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Yordan di ibadah hari Minggu pelayanan anak yang dilakukan secara virtual. Sebelum kakak mulai bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang kami kasihi, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah masing-masing dari kami ya Tuhan, dalam menyampaikan dan dalam menikmati firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada minggu ini, kakak akan bercerita mengenai tokoh Paulus yang mengabarkan berita mengenai keselamatan di Roma. Kisah ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan."
Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Pada bacaan Alkitab yang telah kita baca yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 diceritakan mengenai Paulus yang berada di Roma, sedang melakukan pertemuan dengan orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Di dalam pertemuan ini dijelaskan perjuangan Paulus dalam memberitakan keselamatan, namun mendapat penentangan dari bangsa Yahudi. Dari cerita ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu keselamatan dan memberitakan keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah pengorbanan diri Yesus Kristus melalui kematian di kayu salib untuk menebus dosa manusia, yaitu kita. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita telah meyakini atau mempercayai bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka kita akan beroleh keselamatan. Kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya akan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Tugas ini kita kenal juga dengan sebutan amanat agung. Paulus memberitakan keselamatan melalui perjalanan penginjilannya, melalui khotbah, melalui surat. Lalu, bagaimana dengan adik-adik ya? Adik-adik memberitakan keselamatan dengan cara melalui sikap hidup adik-adik. Adik-adik harus memiliki sikap yang baik supaya orang-orang dapat melihat bahwa adik-adik sebagai orang yang percaya telah diselamatkan, memiliki hidup yang berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak percaya. Sikap hidup yang baik yang dapat adik-adik lakukan yaitu taat kepada orang tua, menyayangi dan menghormati saudara dan keluarga seperti kakak, adik, kakek dan nenek, atau opa dan oma, paman, tante, sepupu. Menghormati orang yang lebih tua seperti guru ataupun orang-orang yang kita temui, dan juga teman-teman adik-adik harus kita hormati juga. Kita juga harus bersikap jujur, rendah hati,
mau menolong, tulus, berbicara yang sopan, dan juga tidak nakal. Untuk kita dapat memberitakan keselamatan melalui sikap hidup kita. Untuk memberitakan keselamatan bukanlah hal yang mudah. Paulus pun penuh dengan perjuangan untuk memberitakan keselamatan. Namun, Paulus tetap semangat dalam memberitakan keselamatan karena Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Paulus. Begitu juga dengan adik-adik, harus tetap semangat, tekun berdoa, dan tetap setia untuk memberitakan keselamatan melalui sikap hidup baik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada minggu ini. Kami dapat memahami makna keselamatan dan perjuangan dalam memberitakan keselamatan di dalam cerita Paulus. Ajarlah dan bimbing kami untuk meneladani sikap Paulus yang memahami dan memberitakan keselamatan melalui sikap-sikap di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dan keluarga kami, supaya Engkau jaga dan beri kesehatan selalu. Berkatilah adik-adik juga dalam masa pembelajaran jarak jauh, supaya adik-adik tetap semangat dan tetap memahami pelajaran yang diberikan melalui virtual. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus dan pelayanan di gereja. Untuk itu adik-adik, persembahannya bisa digabungkan dengan mama papa ya. Adik-adik bisa titip, minta tolong sama mama papanya. Mama papa, gabungkan persembahan kami ya. Masukkan ke rekening di bawah ini seperti yang tertera di layar ya adik-adik. Oke adik-adik, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini tanggal 16 Agustus sudah selesai. Adik-adik tahu nggak besok itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Hari apa adik-adik? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu adik-adik, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambil berdiri, sikap sempurna, kita bernyanyi.
Terima kasih adik-adik untuk lagu Indonesia Rayanya. Untuk itu kita tetap masih berdiri, kita akan menyanyi lagu penutup kita dari Kidung Ceria 361 ayat yang pertama dan ketiga. Tanganku hendak kupakai. Kita nyanyi dengan semangat adik-adik. Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Oke, kita sudah selesai di penghujung acara di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Adik-adik kami di sini sudah selesai mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Sebentar kami melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami, pimpin kami dengan kasih dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa di rumah aja, dari mana-mana tetap cuci tangan. Habis dari pergi langsung mandi, ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Merdeka!